pada kesempatan kali ini saya akan mengeksplor suatu tempat di mana tempat ini adalah sebuah makam dua wanita cantik yang pada saat itu dikenal sebagai Nyai Ronggeng. Nah, menurut pitutur orang terdahulu, di sini adalah makam Ronggeng yang terbunuh oleh lelaki karena merebutkan wanita tersebut. Ya, lokasi ini berada di Kalirejo, Kebumen, sebelah timur dari Kedung Bener, depan tempat pemotongan hewan. Oke, kita mau masuk ke lokasi. Di dalam sudah ada Eyang, dia sedang mengirimkan doa. Nanti kita bisa berbicara, bincang-bincang tentang sejarah yang ada di makam sini. Ya, saya akan memasuki. Ya, inilah tempatnya. Terlihat mistis sekali ya teman. Bau aroma wangi juga terasa. Padahal masih sore, tapi suasananya begitu menyeramkan. Ya, di sana ada Eyang dan Ikanwa sedang mengirim doa. Nanti saya akan berbincang-bincang dan bertanya sejarah yang ada di makam sini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pengen eksplor tempat ini. Ya, di sini kan mitosnya katanya adalah sebuah makam Nyai Ronggeng, benar ya? Ya, saya pengen tahu sejarah tentang makam ini. Mungkin yang bisa cerita sejarah yang ada pada saat itu. Ya bisa. Ini kan di Desa Kalirejo ada namanya pekarangan Karangpotong. Ini di sini bukan makom. Jadi makomnya si Ronggeng. Pada tahun 1901 kata Eyang buyut saya gitu. Di situ dulu ceritanya banyak istilahnya lelaki yang betul-betul berebut Ronggeng ini yang ada di makom ini. Jadi sampai ada yang berani ngelelang 10 sapi bahkan 15. Itu betul itu dulu. Ya, disinilah tempatnya ini. Tempatnya. Dan ceritanya betul yang karena berebut itulah satu yang lainnya tidak mau mengalah, akhirnya begitu ada yang memenangkan lelangan itulah ibaratnya yang kalah itu yang nggak terima terus membunuh itu. Iya, konon ceritanya gitu. Iya. Eyang buyut saya konon ceritanya. Jadi ini teman-teman, jadi sahabat-sahabat muda yang sekarang ini perlu tahu cerita Ronggeng itu memang pernah, tidak hanya di sini di daerah Kebumen, di daerah Banyumas juga kita kenal. Ada novel yang sangat terkenal karya Pak Ahmad Tohari, itu judulnya Ronggeng Dukuh Paruk. Jadi dalam cerita itu sama seperti ini. Jadi ada proses ketika Ronggeng dari masa remaja akan jadi Ronggeng beneran. Dan ketika ada istilah dulu zaman buka kelambu itu dilelang istilahnya. Jadi siapa yang akan menari dengan Ronggeng itu, lalu kemudian masuk ke kamar buka kelambu itu dilelang. Siapa yang paling berani mahal itu yang akan mendapat itu. Sebuah kebudayaan zaman dulu, kalau 1901 ya, Iya. yang Parman ya. Iya betul. Artinya itu adalah masa penjajahan Belanda, sehingga zaman dulu ini kebudayaan atau kesenian yang diciptakan sengaja oleh pemerintah Belanda dulu untuk merusak moral bangsa, agar mereka mentalitasnya itu tetap mentalitas terjajah, masih bisa dibangun sebuah konflik dalam masyarakat, berebut perempuan. Jadi kalau orang Jawa ajarannya itu kita harus waspada kepada harta tahta dan wanita. Ini simbol ketika godaan terberatnya ketika itu Ronggeng disimbolkan dengan cara yang seperti itu. Dulu kalau kita bayangkan sampai 15 ekor sapi kan berapa itu harganya sekarang? Ya, kalau sekarang ya sekitar 20 lah ya, 20 dikali 15. Wah. Ya, jadi hanya untuk bisa mendapatkan Ronggeng yang menjadi primadona itu biasanya seperti itu.
dan itu kebudayaan yang apapun informasi yang sudah terkubur ya kita gali apa sih pelajaran dari itu untuk merusak moral bangsa agar mentalnya tetap jadi mental bangsa yang terjajah itu dirusak dengan kebudayaan-kebudayaan yang tidak beradab semacam itu. Ya, alhamdulillah sekarang ya berkat dakwah Wali Songo itu ini budaya semacam ini kan terus kemudian hilang, muncullah kebudayaan wayang yang itu penuh dengan pitutur luhur. Jadi itu perjuangan Wali Songo dan ini yang harus kita ambil pelajarannya ya dari makam Sironggeng atau apa ini? Sironggeng namanya ya. Di Singrogeng Karangpotong. Iya, jadi Sironggeng Karangpotong. Jadi namanya saja ini sudah Karangpotong. Ya, secara kebetulan di era setelah modern itu pemerintah Kabupaten Kebumen membuat rumah pemotongan hewan itu di sebelahnya ya. Iya, jadi betul. ini berada di antara jalan yang menuju ke Semolangu. Ya kan, iya, ke markas AOI Sumberati. Jalan Sumberati ini. Iya, jadi ini jalan dari jembatan, namanya Jalan Sumberati. Jalan Sumberati yang menuju ke Semolangu kan. Iya, Sumberati itu Semolangu. Pernah sangat bersejarah gitu ya, tapi era-era itu setelah kemerdekaan kan ini. Tetapi inilah sebuah potongan sejarah yang saya yakin kalau kita ambil pelajarannya banyak sekali di sini ya yang Parman. Jadi kita sudah membuktikan itu tadi. Semoga saja ini ya informasi seperti ini berguna lah ya untuk anak-anak muda sekarang ini mengapresiasi sebuah sejarah masa lalu. Ada nilai-nilai pelajaran yang harus kita ambil. Jarang sekali yang tahu ya. Di sini ada itu sih, jarang sekali. Ya, jadi kalau masyarakat Kalirejo, Semolangu sudah tahu. Ya, itulah yang perlu kita ambil apa ya hikmahnya dari ini semua. Jadi cerita itu kadang anak sekarang untuk apa sih? Tetapi kalau kita bisa mengambil pelajarannya, oh ini Belanda ketika akan menjajah suatu bangsa, ya rusak dulu moralnya, mentalnya, sehingga kalau kemudian setelah kita di zaman kemerdekaan punya lagu kebangsaan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu yang harus diingat. Jiwanya itu jangan sampai jadi jiwa terjajah yang dirusak mentalitasnya lewat kebudayaan-kebudayaan. Sekarang kebudayaan yang menjajah kita itu apa? Ya, sama-sama kita nonton video, tetapi kalau video itu tidak ada manfaatnya, untuk apa kita tonton? Karena kita berarti terjajah. Maka tontonlah konten-konten yang ada gunanya semacam ini. Jadi saya yakin di samping kita menambah wawasan ke sana, ada hiburan, punya apresiasi terhadap sejarah kebudayaan kita. Kalau apa area ini tuh sebenarnya milik pribadi atau milik pemerintah? Milik pribadi. Milik pribadi ya? Iya, punya Kemporong itu. Iya. Ya, saya melihat di kanan kiri sudah penuh dengan batu cadas ya. Hanya ada di sini yang berbentuk cekungan. Iya. Jadi apa sengaja memang khusus untuk makam leluhur sini atau memang gimana? Bisa diceritakan yang punya tanah sini jelasnya yang di itu uruk itu sebelah sana aja ini dikasih lubang. Itu aja yang Jadi, punya tanah sini. Mungkin ada pesan-pesan gaib yang tidak membolehkan ini diuruk karena ini apapun adalah mungkin makam ya, makam Sironggeng itu, sehingga saya pikir mungkin ini yang akan terus diteruskan, Dirawat dan dirawat karena apapun namanya ronggeng yang terbunuh, katakanlah itu yang terbunuh, dia hanyalah korban bukan pelaku ya. Kalau orang bicara ronggeng itu adalah sumber kemaksiatan, dia itu pelaku tapi bukan pelakunya utama, dia hanya korban dari sebuah sistem kebudayaan yang diciptakan oleh Belanda penjajah untuk merusak moral bangsa kita. Ini yang harus kita cermati dan saya menjadi semakin mengerti. Di sini juga saya ingin mendapat pelajaran baru tentang kebudayaan masa lalu yang apapun itu, sepahit apapun ya harus kita ingat, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan sejarah kebudayaan kita seperti ada kesenian ronggeng itu juga tetap perlu diingat dan ada hikmahnya.
Ini sudah umur ratusan tahun. Ya 1901. Iya. Artinya sekarang sudah satu Satu abad. abad lebih. Satu abad lebih ya. Nah, terus apa namanya? Nah, ini sama sekali dibiarkan. Istilah ada keluarga atau sanak atau siapa yang marah di sini enggak? Atau memang dibiarkan terbengkalai seperti ini? Dibiarkan, cuma kadang masyarakat sini aja yang itu yang peduli lah istilahnya. Gitu ya. Ya itulah cerita tentang makam Si Ronggeng ya. Ini udah hampir satu abad. Satu abad lebih. Satu abad lebih ya teman. Saya mencium bau wangi, saya yakin, saya tadi berpikir Eyang Parman yang pakai minyak wangi ke sini. Mas Sigit juga tidak pakai. Iya, tidak. Tidak ya. Tapi mencium aroma wangi yang Wangi. luar Wangi biasa di sini, sehingga ya mudah-mudahan kita mendoakan ke arwah Ronggeng yang ada di sini, dia apapun adalah korban dari sebuah sistem. Ya, orang yang dia tidak berdaya, mudah-mudahan dia mendapatkan tempat yang terbaik. Amin. Allahumma amin. Ya beginilah suasananya ya teman. Sangat mistis atau serem ya bisa dikatakan, karena memang jarang sekali datangi orang ya. Memang sebuah seperti pekarangan, tapi di dalam ada dua makam Ronggeng ya. Sekian cerita dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.